wazna bi bani Israil al-bahr, dan kami lewatkan, kami seberangkan Bani Israel laut merah. Fa'atba'ahum fir'aunu wa junuduhu. Fir'aun dan bala tentaranya mengejar mereka baghyan wa adwa, karena dolim. Baghyan wa adwa, karena dolim. Jadi Nabi Musa dan kaumnya itu lari dari Mesir ke arah timur gitu kan. Itu Raja Fir'aun itu tidak terus biarlah dia pergi, biarin. Enggak gitu, Mas. Mbok yo gitu ya. jadi Bani Israel yang selama ini dijajah, selama ini itu terus seandainya mereka minggat pergi gitu ya. Biarin ya mestinya ya. Biarin aja lah gitu kan gitu. Ini enggak ini. Karena Fir'aun itu ya begitu, pengen dimatikan semuanya, pengen dibunuh semuanya. Bagian wa'adwa. Karena memang dasarnya bagian wa'adwa, dolim, pengen menganiaya, pengen membasmi semuanya. Padahal kalau mereka pergi kan mendingan biarin aja. Ngapain saya repot-repot ngejar? Biarin aja gitu. Tapi dasar orang dolim kan nanti yang diperbudak siapa? Kan nggak ada yang berbudak. Harus orang yang jahat itu begitu. Harus ada yang dijahatin. Gitu. Kalau yang dijahatin itu pergi harus dibunuh, harus dimatikan. Itulah Fir'aun itu. Dan ini memang orang itu kalau seandainya matinya di mana itu ya memang Allah jadikan dia ke sana kan gitu, Mas. Kalau Allah memang mau nenggelamkan Fir'aun ya memang Allah buat Fir'aun itu ya ngejar gitu. Ngejar. Gitu. Nah, ternyata kan ceritanya kan terus Nabi Musa dan kaumnya sampai ke timur, sampai mentok Laut Merah toh. Lah, pasukan Fir'aun itu kelihatan, Mas. Dan orang-orang Bani Israel ini kan bilang kepada Musa, Musa gimana, kita akan ketangkap, kita akan mati, kita akan tolonglah Musa, gimana itu. Nah itulah, kalau kondisi itu sudah terdesak, kondisi sempit, saat itulah pertolongan Allah pasti datang. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri. Pasti Mas. Pasti itu. Kadang-kadang itu kita itu lagi duitnya pas-pasan, padahal ada kebutuhan dan sebagainya, ini gimana ini tiba-tiba orang datang tiba-tiba saja. Tergantung kita ini memasrahkan diri kepada Allah sejauh mana. Tawakal, ingat ya, tawakal, pasrah kepada Allah itu adalah salah satu bentuk minta tolong kita kepada Allah. Kalau sudah tidak ada yang bisa dimintai tolong apa, udahlah, saat itulah Allah. Kayak ini nih. Akhirnya Allah nyuruh Musa untuk memukulkan tongkatnya. Ketika tongkat dipukulkan ke laut itu, sehingga laut itu Masya Allah Mas terbelah. Jangan seperti ilmuwan barat ya. Oh itu karena pasang surut aja airnya. Enggak. Allah mengatakan, fanfalako fakana kullu firkin kattaudil adim. Allah sendiri mengatakan, sehingga air itu memisah. Kan dalam laut itu, air memisah dari atas ke bawah. Sehingga kanan kirinya di dinding air ya. Dinding air itu fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil adim. Dinding air yang menjulang dari dasar ke permukaan di atas air itu, itu seperti dinding tebing. Dinding gunung lah yang menjulang itu. Nah, gitu. Berarti kalau ditutup gitu air ya. Masya Allah segini. Dan itu nggak pakai dinding, Mas. Kalau hanya pasang surut ya bukan mukjizat namanya. Kayak film yang dibuat Hollywood itu. Itu kan nyebrang itu kan karena pasang surut. Atau nyebrang enggak. Begini. Laut begini, kemudian begini. Sampai ke dasar. Nah, dasarnya itu kan berlumpur, Mas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hembuskan angin sehingga lumpur itu jadi kering. Sehingga tidak becek, tidak susah berjalan gitu. Nah, itu dalilnya apa? Dalilnya surat Thaha ayat 77. Fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu darka wa la takhsha. Ya. Apa artinya yabasan? Yabasan artinya kering. Jadi mestinya di bawah itu lumpur-lumpur tapi Allah hembuskan angin sehingga kering, sehingga mereka dan air yang memisah itu di sana jalannya dibuat oleh Allah, jalannya 12 jalan.
Karena Bani Israel kan 12 suku toh. Nah, setiap suku satu jalan gitu. Jadi enggak empet-empetan, enggak desek-desekan gitu enggak. Jalan. Nah, ketika mereka Bani Israel dan Nabi Musa sampai ke seberang ya. Fir'aun itu sebelum masuk ke ngejar masuk ke dasar itu kan belah gitu ya jalan itu. Sempat berhenti Mas di seberang sini. Ketika Nabi Musa sudah sampai seberang sana, Fir'aun dan bala-balanya sempat berhenti. Mereka ragu. Kita kejar enggak? Karena mereka melihat mukjizat seperti itu kan. Mereka kan merasa dosa gitu. Apakah mereka dapat mukjizat? Apakah aku juga dapat mukjizat seperti itu? Ketika aku jalan ke sana itu juga nanti seperti itu atau mereka Fir'aun tuh sempat ragu. Gitu. Nah itulah orang kalau banyak maksiatnya itu kan juga itu ragu. Akhirnya Fir'aun bilang begini kepada tentaranya. Wa qala lahum laisa banu Israila bi ahaqqa bil bahri minna faktahamu kulluhum an akhirihim. Jadi akhirnya Fir'aun itu mengukuhkan hatinya, kalau Bani Israel mendapatkan hal yang mukjizat seperti itu, kita juga dapat kalau begitu. Kalau mereka bisa seperti itu, selamat, kita akan selamat. Ayo kejar gitu. Akhirnya dikejar sampai di tengah airnya. Nah, kalau air di tengah air nutup, padahal dia pakaiannya perhiasannya berat-berat itu kan gimana? Oke lah, seandainya nggak ada perhiasan dari dasar sampai atas itu kalau naik berapa menit Mas? Apa tahan? Paling di tengah-tengah sudah mati toh. Nah, gitu. Saat itulah hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Hakim, Imam Ibnu Abi Hatim dari sahabat Ibnu Abbas. Ya. Jibril berkata kepada Nabi, qala li Jibril, "Lau ra'aitani wa ana akhidun min halil bahri fa adussuhu fi fami fir'aun makhafata an tudrikahu humur rahmah." Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, "Wahai Nabi Muhammad, seandainya kamu tahu saat itu," Jibril bilang, "aku mengambil lumpur dari dasar laut dan aku sumpalkan ke mulutnya Fir'aun." Jangan sampai Fir'aun ngomong yang baik-baik. Kalau dia sempat ngomong yang baik-baik, saya khawatir Allah nanti memaafkannya. Disumpel. Makanya ketika jasadnya ditemukan kan ada lumpur di mulutnya. Itu Jibril yang menyumpal mulut. Nah. Allah kemudian berfirman, hatta ida adrakahul gharaku. Ketika Fir'aun tenggelam akan mati, qala, ia mengatakan, amantu, saya beriman, annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Aku beriman kepada Tuhan bahwa tiada Tuhan kecuali Tuhannya yang disembah oleh Bani Israel. Aku beriman. Wa ana minal muslimin, dan aku pasrah kepada Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Al-ana, apakah baru sekarang kamu beriman? Waqad asaita qablu, padahal sebelumnya kamu telah maksiat durhaka, wa kunta minal mufsidin, dan engkau termasuk yang berbuat kerusakan. Artinya apa, Mas? Enggak ada gunanya. Makanya tobat itu kan akan diterima oleh Allah tobat, kecuali Rasul bersabda, ya, ma innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah menerima tobat hamba selama hamba itu belum sekarat. Kalau nyawa sudah di kerongkongan itu, ini kan gitu. Sudah hap sudah mau mati itu baru aku beriman. Tidak akan diterima malam yughargir. Selama nyawa sudah mau ditenggorokan itu sudah tidak ada gunanya tobatnya Fir'aun. Dan juga yang kedua, besok kalau matahari sudah terbit dari barat. Kalau sudah terbit dari barat, itu tanda hari kiamat ya. Tanda hari kiamat setelah Imam Mahdi, setelah Dajjal, setelah Nabi Isa, setelah macam-macam. Ya, setelah itu baru
matahari terbit dari barat. Kalau matahari terbit dari barat, ya di situ sudah yang tadinya kafir melihat matahari terbit dari barat terus beriman, enggak. Atau dia mukmin, dia beriman. Kemarin maksiat, terus dia tobat, enggak diterima tobatnya. Atau tadinya kafir, dia terus beriman, enggak diterima. Gitu. Nah itu. Fal yauma, maka hari ini nunajjika, Allah berfirman, kami Allah menyelamatkan bibadanika, jasadmu, litakuna, supaya kamu menjadi liman khalfaka, bagi orang-orang setelahmu, ayatan, tanda kebesaran Allah. Maka kan ketika Bani Israel sudah di seberang, kemudian Raja Fir'aun itu tenggelam itu kan, akhirnya Allah buat jasadnya Raja Fir'aun itu minggir, kemudian ditemukan oleh Bani Israel. Karena sebagian Bani Israel itu ada yang masih meragukan itu kira-kira Fir'aun itu mati enggak gitu. Allah takdirkan minggir, Bani Israel menemukannya. Untuk membuktikan bahwa Allah itu maha kuasa, tiada Tuhan kecuali Allah. Yang ngaku Tuhan hancur binasa, ini jasadnya. Lah gimana, kan memang balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Lah Fir'aun itu bilang bahwa sungai Nil itu mengalir airnya itu karena aku. Maka Allah tenggelamkan di sungai, di air. Kan dia bersombong. Sungai Nil ini ngalir airnya itu aku yang ngalirkan, aku yang memberi air. Nah, dimatikan oleh Allah di air itu. Tuh makan tuh air tuh. Gitu kan? Masya Allah. Itu. Dan juga jasad yang ditemukan ini kan sampai sekarang juga, kalau yang ke Mesir kan melihat itu kan untuk pelajaran bagi kita. Orang yang sombong mengaku dirinya Tuhan tuh. Ya, naudzubillah min dzalik tuh. Dan dia disiksa di alam barzah dan juga besok di akhirat. Dan ini menjadi bukti bahwa siksa kubur itu ada. Karena sebagian orang Islam ada yang nggak percaya siksa kubur. Padahal siksa kubur itu hadisnya mutawatir dan dalam Quran ada. Gitu. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun, dan kebanyakan manusia itu lalai terhadap tanda-tanda kebesaran Allah, lalai terhadap peringatan. Fir'aun itu diingatkan dengan bencana-bencana masih enggak itu. Jangan sampai kita seperti itu ya. Diingatkan dengan kematian, diingatkan dengan sakit, diingatkan dengan kejadian apa gitu yang menimpa kita, menimpa saudara kita, itu peringatan bagi kita, itu jangan sampai. Ada saudara kita yang main-main api akhirnya kebakar gitu, jangan sampailah ya kita ikut, mestinya ambil pelajaran dan lain sebagainya. Nah, terakhir Mas ya, Allah menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun itu terjadi tahun 10 bulan Muharram. Sehingga dinamakan Asyura itu loh. Nah, itulah. Ketika Rasul ke Madinah, Mas, Rasul mendapati orang Yahudi puasa tanggal 10 Muharram. Rasul kaget. Kenapa Rasul kaget? Karena Rasul, Mas, ketika di Mekah itu sudah puasa 10 Muharram. Rasul itu puasa 10 Muharram. Jadi bukan berarti Yahudi yang duluan puasa, enggak. Rasul udah biasa puasa 10 Muharram. Nah, ketika Rasulullah sampai ke Madinah, Rasul melihat orang Yahudi kok puasa 10 Muharram ini ngapa? Ditanya. Ternyata yang Yahudi bilang, karena tanggal 10 Muharram ini Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun. Terus Rasul bersabda, ya. Rasul bersabda, antum ahaqqu bi Musa minhum fasumuhu. Wahai sahabat-sahabatku, kalian lebih berhak untuk puasa di hari ini daripada orang Yahudi. Kenapa? Karena orang yang ikut Nabi Musa itu kita, Mas. Ya toh? Sebab orang kalau ikut Nabi Musa, dia akan ikut Nabi Isa dan dia akan ikut Nabi Muhammad. Jadi kita ini sebetulnya yang ikut Nabi Isa, ikut Nabi Musa. Sedangkan orang Yahudi itu nggak ikut Nabi Musa kok. Oh, Nabi Musa kan nyuruh orang Bani Israel itu supaya nanti kalau ada Nabi Isa, ikutlah Nabi Isa. Tapi orang Yahudi ketika Nabi Isa diutus oleh Allah, orang Yahudi kan menggunakan tentara Romawi, Mas, untuk membunuh Nabi Isa. Nggak pantas itu orang Yahudi itu puasa itu.
Akhirnya Rasul menyuruh sahabatnya puasa. Dan saat itu puasa bulan 10 Muharram hukumnya wajib. Karena belum turun kewajiban puasa bulan Ramadan. Nah, gitu. Nah, disinilah maka ketika turun perintah puasa bulan Ramadan, maka puasa Muharram tanggal 10 hukumnya dianjurkan saja. Itu. Dan Rasulullah menyuruh sahabatnya khaliful Yahud. Ya, kalau Yahudi puasa juga tanggal 10, kita juga tanggal 10. Kalau begitu kita harus beda dengan Yahudi. Makanya Rasul nyuruh kita puasalah 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelahnya. 10 dengan 9 atau 10 dengan 11. Itu. Dan Rasul juga, tapi kalau di 10 dengan 11 atau 10 dengan 9, yang kuat yang mana? Yang lebih utama yang mana? Ya 9 dan 10. Karena Rasul sampai bilang, la in istul qabila la asuman natasua. Kalau aku masih hidup tahun depan saya akan puasa tanggal 9. Tapi enggak sempat 10 Muharram Rabiul Awal sudah meninggal. Rasul sudah meninggal. Nah, ini berarti puasa Muharram ini, Asyura ini Ibnu Qayyim memberikan ada 3. Ya, kalau mau lengkap 9, 10, 11. Kalau mau 2, 9, 10 atau 10, 11. Tapi lebih bagus 9, 10 karena Rasul sampai bilang seperti itu. Kalau memang nggak bisa 2 ya 1, Asyura aja. Kalau memang nggak bisa Asyura, nah itu memang kebangetan ya, memang dasar nggak biasa puasa. Ya nggak apa-apa ya, nggak dosa juga. Tapi kan ya memang kebangetan banget ya. Dasar nggak biasa puasa.